Cahaya rembulan kian memudar, kelabulah sudah di angkasa. Namun tak seperti kisah cinta kita, kian membara dan bersinar dalam dada. Begitu banyak cobaan menghalang, tak satu pun yang mampu memisahkan kita berdua. Cintailah aku selamanya, walau ada berjuta haram melintas. Berjanjilah dalam kata tak terucap, cintailah, cintailah aku selama-lamanya. Oh, cintailah aku selamanya, walau ada berjuta arah melintas. Berjanjilah dalam kata tak terucap, cintailah aku, cintailah aku selama-lamanya. Halo. Halo, Pak Gunawan. Saya Anton, Pak. Saya ada di telepon umum. Rupanya saya tertipu. Saya benar-benar malu, Pak. Tolong sampaikan maaf saya pada papa saya. Saya akan pergi jauh. Dan kalau sampai terjadi apa-apa pada saya, tolong kuburkan saya di dekat makam mama saya. Halo, Anton. Halo. Di mana Anton, Pak Gunawan? Katanya dia telepon dari telepon umum. Tapi entah di mana. Bicaranya kok aneh sekali. Apa katanya? Dia bilang kalau dia sudah tidak ada, dia minta dikuburkan di dekat makam ibunya. Ada apa sebenarnya? Cepat ikut saya. Kita cari dia sekarang. Nanti di mobil saya ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Apaan kamu, Anton? Saya pikir Ella yang datang. Anton, badan kamu panas sekali. Tapi di sini lebih panas lagi. Saya sudah dibodohi oleh pacar saya sendiri. Masa iya Ella begitu sih? Dia kan mencintai kamu, Anton. Dusta. Wanita memang pandai berdusta. Dia hanya mencintai uang saya. Bagaimana keadaannya Pak Anton, Bu? Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Ambulans sudah datang. Sudah, Bu. Saya panggil petugasnya dulu. Oke. Kamu mau bawa saya kemana? Kamu perlu dirawat, Anton.
bagaimana keadaannya? Dokter sedang memeriksanya. Menurut penglihatanmu, bagaimana harapannya? Dia segera pulang. Rupanya beberapa hari dia tidak makan dan kebanyakan minum. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Dia akan sehat kembali. Apa dia menanyakan saya? Tadi dokter memberinya obat tidur. Menurut saya sebaiknya besok saja Bapak menemuinya. Lagi pula di dalam sudah ada Ibu Intan yang menjaganya. Baiklah kalau begitu, saya pulang dulu. Baik, Pak. Saya datang kemari untuk meminta kembali cincin ibu saya. Nggak bisa begitu aja dong, Anton. Cincin ini kan mahal harganya. Lagi pula, waktu itu kan kamu yang ngasih ke saya. Masa sekarang mau diminta lagi? Ini kan udah kepunyaan saya. Ya tapi kamu tidak berhak memakai cincin ibu saya. Kamu pemeras. Memang saya seorang pemeras, kamu berani bayar berapa untuk menebus cincin ini kembali sama kamu? Hah? Baik. Baik. Kamu isi berapapun kamu mau cek ini. Tapi kembalikan cincin ibu saya. Terima kasih ya, Anton. Mana cincin ibu saya? Cepat! Nggak usah marah-marah dong. Pemeras! Kamu pemeras! Kembalikan cincin saya! Ada di mana saya? Selamat pagi, sayang. Kamu ada di rumah sakit. Lalu kenapa kamu ada di sini juga? Tadi malam kami menemukan kamu dalam keadaan pingsan. Kamu terlalu banyak minum, Anton. Barang kamu gigil, kami langsung bawa kamu ke rumah sakit. Papa sudah diberitahu. Cincin itu ibu yang taruh di situ. Bu, kenapa sih ibu belum ngembaliin juga cincin ini ke Anton? Iya, ibu belum sempat. Nanti sore ibu akan datangi ke tempat kosnya ya.
Ibu sudah memberitahukan bosmu bahwa kamu tidak bisa masuk kerja hari ini. Sudahlah Ella, jangan tangisin lagi ya. Mungkin semua ini ada hikmahnya, nak. Ibu kan tahu, Ella tuh nggak bisa gitu aja ngelupain Anton. Ella tuh sayang sekali sama Anton, Bu. Ella nggak pernah sesayang ini sama orang lain kecuali Anton. Iya, ibu tahu sekali. Tapi kamu harus terus mencoba. Jangan biarkan kesedihanmu akan merenggut masa depan. Ya. Sini sayang. Bagaimana perasaanmu, nak? Hidup, tapi mati di sini. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Kamu telah mengorbankan segalanya untuk Ella. Apakah dia meninggalkan kamu? Cukup, Papa. Tidak perlu dibicarakan lagi. Semuanya menyakitkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, maaf Bu ya, Ibu nyari Pak Anton. Iya. Semalam Pak Anton dibawa ke rumah sakit Bu. Sakit apa? Saya juga kurang tahu. Di rumah sakit mana, Dek? Saya lihat di ambulan itu tertulis Rumah Sakit Penny kalau tidak salah. Oh, ya, terima kasih ya. Iya, iya. Bagaimana keadaan Anton? Dokter sudah mengizinkan dia pulang. Keadaannya sudah membaik, cuma tampaknya ia amat kecewa. Syukurlah kalau begitu. Saya kemari juga untuk mengembalikan cincin ini. Yang dia berikan kepada Ella anak saya. Apa ada pesan lain buat dia, Bu? Ya, katakan saja kalau orang kaya memang ternyata lebih sayang uang ketimbang kami yang tidak punya apa-apa. Permisi. Tadi sewaktu saya beres-beresin barang Pak Anton di rumah sakit, Ibu Rini datang mau besuk. Lalu ia memberikan cincin ini. Semua yang kamu katakan benar, El. Tapi bagaimana saya bisa percaya bahwa semua hal itu bukanlah sesuatu yang palsu? Bapak kelihatan pucat. Sebaiknya Bapak kontrol ke Dokter Hidayat. Tidak usah hari ini, Pak Gun. Besok saja Pak Gun antar saya ke sana ya.
Selamat pagi, Pak Anton. Pagi. Pagi. Yuk, silakan. Ya. Pak Gun tunggu di sini saja biar saya sendiri ke dalam. Hah, baik. Silakan, Pak Anton. Begini dok, Anda sudah saya anggap sebagai papa saya sendiri. Jadi saya tidak akan segan-segan lagi untuk mengungkapkan apa masalah saya. Di samping itu juga saya ingat apa kata mama saya dulu, bahwa Anda lah yang menyelamatkan saya sewaktu mama saya melahirkan saya. Sayang, saya tidak berhasil menyelamatkan mamamu ketika ia kena serangan jantung. Iya, tapi saya yakin Anda bisa menyelamatkan saya. Apanya yang perlu diselamatkan? Emang kamu sakit apa? Papa menginginkan saya untuk menikah dengan Intan. Tapi saya tidak mencintai dia. Saya mencintai Ella. Kalau begitu, gampang saja. Kawin saja sama Ella. Ella tidak mencintai saya, dokter. Jadi saya putuskan untuk tidak menikahi siapapun di antara mereka. Dan saya minta dokter menyatakan bahwa saya mengidap penyakit jantung. Dan umur saya tinggal 1 tahun lagi. Dengan demikian, maka Papa dan Intan akan mundur secara teratur. Dan saya akan dengan tenang menata hidup saya tanpa tekanan. Kamu kira gampang ngomongin papamu? Bagaimana kalau ia periksakan kamu ke ahli jantung lain? Atau mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri? Saya yakin papamu akan berupaya habis-habisan. Jangankan bohongan, kalaupun benar, tidak mustahil. Ia akan datangkan ahli transplantasi jantung untuk kamu. Dokter tidak usah memikirkan apa yang papa saya akan lakukan nanti. Yang paling penting adalah dokter sekarang telepon papa saya, beritahu apa yang terjadi pada diri saya, biar selanjutnya saya yang urus. Saya nggak bisa bayangkan betapa marahnya papamu kalau Pak Yan tahu dia dibohongi. Pak Yan pasti nuntut saya sampai mati. Izin praktek saya bisa dicabut. Anda tidak usah khawatir, dokter. Kalaupun nantinya izin Anda sampai dicabut, Anda akan saya tampung jadi dokter hotel. Bagaimana? Halo, Sebastian di sini. Saya cuma bisa berpesan jaga diri Pak Anton baik-baik. Terima kasih, dokter. Pak Gun, boleh saya pinjam kunci mobilnya? Biar saya bawa sendiri. Pak Gun pulangnya pakai taksi saja ya. Dan tolong ini berikan kepada Papa. Ya, baik. Kenapa Anton harus melakukan itu? Selamat siang. Di mana Anton? Dia hanya menitipkan surat ini untuk Bapak. Papa, izinkan saya menjalani sisa hidup ini sendiri. Saya pergi supaya penyakit saya tidak merepotkan Papa. Saya tahu, Papa pasti akan membawa saya ke sana kemari untuk mencari dokter ahli. Sementara umur saya tinggal 1 tahun lagi, Pak. Karena itu tolonglah saya untuk terakhir kalinya. Biarkan saya sendiri. Saya akan menghilang dan ingin menikmati sisa hidup saya dengan tenang sebelum saya bersanding dengan Mama di makamnya.
Sebaiknya berita tentang Anton ini jangan sampai bocor di media. Kalau sampai bocor, harga saham Marbella Group akan jatuh di pasar bursa. Om Yan, saya pikir sebaiknya Om segera menjual saham Om yang sepertiga itu kepada saya untuk menyelamatkan harga saham Marbella Group di pasar bursa. Anton belum mati, Intan. Dia cuma sedang pergi untuk menyendiri. Ibu, kita nggak boleh ngebiarin Anton meninggal sendirian. Ya Bu ya. Sabar, El. Kita harus sama-sama tawakal ya, Nak. Pak Gun tolong Anton ya Pak Gun ya. Mau kan? Justru saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga bingung. Makanya saya datang kemari. Kalau begitu, saya akan mencari sendiri Anton. Saya akan katakan sama dia kalau saya sangat mencintainya. Dan saya bersedia untuk menjadi istrinya, Pak Gunawan. Saya ingin membahagiakan Anton. Saya rela. Meskipun nanti saya akan menjadi janda setelah pernikahan kami. Ibu. Iya, sayang. Ibu izinkanlah Ella untuk menikah dengan Anton ya, Bu ya. Kalau diperlukan bantuan saya, hubungin saya saja di kantor atau di rumah. Permisi. Silahkan duduk, Pak. Oh iya. Anak ibu mana? Ada perlu apa Pak Diki ke sini? Sudah beberapa hari ini kamu kan tidak masuk kerja, Tan. Saya tidak memerlukannya lagi kok. Apa yang saya inginkan sudah saya dapatkan. Silakan Anda pergi sekarang. Pembantu saya akan mengantar Anda sampai ke pintu pagar. Pembantu? Pi, tolong urus orang ini. Saya datang ke sini karena saya kangen banget sama Ella, Bu. Dia ada di kamarnya. Kelihatannya dia sangat terpukul sekali. Temuilah, Nak. Mudah-mudahan dengan kedatangan Nak Sinta, hatinya bisa terhibur. Ya, Baik, Bu. terima kasih. Sinta? Hai, La. Apa kabar? Kamu sedih kayak gitu sih? Gue gak percaya deh kalau sampai Anton tega nyakitin lo. Sin, gue rasa semua ini karena kesalahan gue kok. Kalau aja gue langsung nerima lamarannya Anton, dan juga kalau aja gue nggak usah nunda-nunda rencana perkawinan gue sama dia, mungkin semuanya nggak akan jadi gini, Sin. Anton nggak bakal nuduh gue berpura-pura mencintai dia. Tapi itulah, Sin, kesalahpahaman antara gue sama Anton udah terjadi. Dan sekarang gue harus ngadepin ini semua sendiri. Sekarang gue harus nyari Anton. Segala kesalahannya, segala kata-katanya dia,
yang pernah nyakitin gue. Atau mungkin segala tingkah laku yang bakal dia tunjukin ke gue nanti. Sudah dan bakal gue maafin. Gue sayang sama Anton. Sinta, gue cinta sama Anton. Gue akan menyayangi dan mencintai Anton, Sin. Meskipun dia akan terus menyakiti gue dengan racun dan bisa. Lu mau kemana sekarang? Sinta, di luar sana ada orang yang sangat gue cintai, sedang berjuang melawan maut sendirian. Gue akan nyesel seumur hidup gue, Sin. Kalau sampai ajalnya tiba, gue gak ada di sisinya. Makanya, mata tuh jangan jelalatan. Bener kata Mama. Kamu tuh nggak boleh lihat jidat licin. Langsung nyamber. Kalau begini kan saya yang repot. Tapi cewek itu benar-benar misterius. Ngaku anak pembantu. Kemudian membujuk saya untuk membohongin Anton. Bahwa Ella sudah tahu kalau Anton itu anak orang kaya. Akibatnya, Anton pisah sama Ella. Apa sih tujuannya? Kenapa kamu nggak tanya aja sama Gunawan sekarang? Kamu jenius, Gloria. Tikuk. Tikuk. Halo, Gunawan. Gun, Diki nih. Sekarang tiba saatnya you bantu I dong. Siapa sih sebetulnya Intan itu? Oke, Dek. Tidak perlu lagi ditutupi. Karena sejak Pak Anton kabur, Bu Intan sudah tidak tertarik lagi padanya. Bu Intan adalah anak tunggal dari Haji Hasim Sureatmaja, pemilik 2/3 saham dari Marbella Group. Oh, begitu, Gun. Oke, Gun. Terima kasih loh. Thanks. Bye. Kamu dengar sendiri, Gloria. Dengar apa lagi? Ternyata si Intan itu anak orang kaya. Dia pura-pura masuk bekerja di hotel kita untuk bisa memisahkan si Anton dengan si Ella. Kita harus minta bantuan Sinta. Ya, Sinta. Mulai lagi sama Sinta? Tuh, pusing lagi nih kepala. Hani, kok pusing lagi kepala? Nih, pakai sendiri. Pusing. Sinta lagi, Sinta lagi. Maaf ya Mas, pernah lihat orang ini nggak? Ada yang kenal nggak? Enggak tuh. Nggak ada yang kenal. Masa nggak pernah lihat? Coba lihat lagi deh Mas. Yakin? Kenal Mbak. Tahu. Ya udah deh, makasih ya.
Tumben sendirian mau makan bakso. Bukan dong ah. Anton. Apa sih ah? Syukurin. Pedes. Nih, minum. Jadi kapan bisa ditemukan, Pak? Soal prosesnya sekarang juga akan kami laksanakan. Tapi soal ketemu dan tidaknya kami tidak bisa menentukan. Bapak berdoa saja. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya permisi saja dulu. Sama-sama, selamat jalan. Mari, Pak. Selamat. Untuk kesuksesan bisnis perhotelan kita. Cheers. Sudah 2 hari saya tidak melihatmu, Intan. Bagaimana dengan usahamu mencari Anton? Apa yang harus saya perbuat sekarang ini, Om? Anton sudah tidak berarti lagi bagi saya. Untuk apa mencari seseorang yang sudah divonis mati? Dia belum lagi mati, Intan. Dia masih hidup. Saya berjanji akan mencarinya. Dan saya akan mengobati penyakitnya. Sehingga kalian bisa menjadi suami istri. Dan saya akan menepati janji saya pada almarhum papamu untuk menyatukan saham kita. Sehingga hanya ada satu bos di Hotel Marbella. Aduh El, kamu masih kelihatan pucat deh. Sakit apa sih kemarin? Habis honeymoon kali kamu ya, El. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. El, bagaimana? Sudah baik kan? Saya ingin mengadakan staff meeting dengan semua. Dan supaya tidak mengganggu rutinitas, sebaiknya kita adakan malam ini, ya. Oke, duluan ya. Rin, si Intan kemana sih? Nggak tahu tuh. Sejak kamu dan Anton nggak masuk, dia juga nggak pernah kembali lagi. Oh ya? Ada berita nih. Hadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan anak kami, Anton Sebastian. Oh, ternyata Bilbo kita itu anaknya orang kaya. El, pasti kamu tahu sekarang dia di mana berada. Sus, gue tuh nyariin dia kemana-mana udah beberapa hari ini. Ke tempat biasa kita pergi, nggak ketemu juga. Tapi untungnya gue udah bilang sama mereka, gue udah ninggalin kartu nama gue. Kalau sampai mereka ngeliat Anton, tolong cepet hubungin gue. Bagi-bagi dong El hadiahnya. Eke kan juga mau loh. Sus, siang malam gue nyari Anton bukan karena hadiahnya, tapi karena dia lagi sekarat sekarang. Lo tau gak dokter bilang apa? Dokter bilang umur Anton tuh cuma tinggal 1 tahun lagi. Makanya karena itu sekarang dia coba lari dari kenyataan. Ngerti kan? Iya,
Diki itu diperalat Intan untuk memfitnah Ella dengan mengatakan kepada Anton bahwa Ella sebenarnya sudah tahu siapa Anton itu. Termasuk cinta Ella sama Anton karena kekayaannya. Betul. Intan itu sengaja merusak hubungan Anton dengan Ella untuk mendapatkan saham-saham Anton yang ada di Hotel Marbella. Setelah misinya berhasil, Intan keluar. Kasihan ya Ella sama Anton. Saya pengen bantu mereka, tapi gimana caranya, Bu? Kamu jelasin aja sama Ella. Kalau Pak Diki yang menjelaskannya, nanti dia salah ngerti. Oke, saya akan coba, Bu. Saya akan coba menjelaskan sama mereka. Saya kan sudah bilang untuk merahasiakan kepergian Anton. Tapi kenapa Om masih nekat terus untuk memasang iklan itu? Para pemegang saham mereka menjadi marah dengan pengumuman itu. Saya tidak peduli dengan para pemegang saham itu. Saya sekarang sedang mencari anak saya sekarang berada di luar sana. Kedinginan, kelaparan, mungkin sedang menghadapi maut. Anton Sebastian, putra tunggal pendiri Marbella Group, diberitakan menghilang sejak minggu lalu. Anton tengah menderita penyakit jantung yang mengancam jiwanya. Bagi masyarakat yang mengetahui di mana ia berada, diminta bantuannya untuk segera melaporkan ke kantor polisi atau ke rumah sakit terdekat atau langsung ke alamat orang tuanya. Demikian berita sekilas. Sebaiknya Pak Diki menceritakan semuanya kepada kita, apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah istri saya sudah menceritakan semuanya kepadamu, Sinta? Jadi benar kalau Intan telah memperalat Pak Diki untuk menghasut Anton dan mengorbankan saya. Maafkan saya, Ella. Karena perbuatan saya, Anton jadi benci dengan kamu. Sekali lagi, maafkan saya, Ella. Cahaya rembulan kian memudar, kelabulah sudah di angkasa. Namun tak seperti kisah cinta kita, kian membara dan bersinar dalam dada. Begitu banyak cobaan menghalang, tak satu pun yang mampu memisahkan kita berdua. Cintailah aku selamanya, walau ada berjuta arah melintas. Berjanjilah jangan kata tak terucap. Cintailah aku selama-lamanya. Oh, cintailah aku selamanya, walau ada berjuta arah melintas. Berjanjilah jangan kata tak terucap. Cintailah aku selama-lamanya.